Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Awal pendudukan Jepang di Indonesia. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung dalam waktu yang cukup singkat, yaitu hanya sekitar 3,5 tahun. Penjajahan ini berlangsung dalam konteks Perang Asia Timur Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia II. Karena peristiwa ini berlangsung dalam suasana perang dan tidak terlalu lama, sebagian ahli menyebutnya pendudukan. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang telah menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Bahkan, beberapa minggu kemudian, Jepang telah berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan atau Jawa Timur dan di Eretan atau Jawa Barat. Setelah itu, tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia telah jatuh ke tangan Jepang. Hingga akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Belanda dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjardan Starkenborg dan Jenderal Terpoorten menjadi wakil Belanda dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di bawah jajahan atau pendudukan Jepang. Kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, pemerintah Jepang membuat berbagai kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan bangsa kita. Berikut 5 kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah. 1. Mendirikan 3 pemerintahan militer di Indonesia, yakni Pemerintahan Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-16. Pemerintah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Darat ke-25. Pemerintahan Indonesia Timur yang berpusat di Makassar dan dikendalikan oleh Tentara Angkatan Laut Armada kedua. Membentuk tingkat administrasi pemerintahan, Shu atau Karesidenan, Shi atau kota praja, Ken atau kabupaten, Gun atau kawedanan, Son atau kecamatan, dan juga Ku atau kelurahan. Untuk yang nomor 3, menetapkan Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah koci atau daerah istimewa. Kebijakan militer. 1. Membentuk organisasi militer. Peta atau Pembela Tanah Air adalah satuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Heiho adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang terbentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia II. Gyugun adalah untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Membentuk organisasi semi-militer, Seinendan, yakni Barisan Pemuda, Keibondan, yakni Barisan Pembantu Polisi, Fujinkai, yakni Barisan Wanita, Gakukotai, yakni Barisan Pelajar, dan Suisintai, yakni Barisan Pelopor. Kebijakan politik. 1. Membubarkan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia kecuali Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. 2. Membentuk organisasi propaganda Gerakan 3A dengan Mr. Syamsuddin sebagai ketua. 3. Membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dengan 4 serangkai, yakni Soekarno, Muhammad Hatta,
Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur sebagai ketua. 4. Membentuk Gerakan Kebangkitan Jawa atau Jawa Hokokai yang dipimpin langsung oleh Gunsei Kanbu atau pemimpin militer Jepang. 5. Membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan Dr. Rajiman Wadyo Diningrat sebagai ketua. 6. Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan Soekarno sebagai ketua. Kebijakan sosial budaya. 1. Mengizinkan bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Jepang atau Hinomaru. 2. Mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya. 3. Melarang penggunaan bahasa Belanda. 4. Mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. 5. Mendirikan organisasi kebudayaan atau Keimin Bunka Sidoso. 6. Menerapkan kebijakan Seikerei atau membukukan badan pada arah matahari terbit. 7. Menerapkan kerja paksa atau romusa. Kebijakan ekonomi. 1. Menerapkan sistem ekonomi autarki atau pemenuhan kebutuhan sendiri. 2. Membentuk Kumiai. 3. Membentuk PM Power atau pengurus besar perhimpunan untuk memajukan ekonomi perang. Muhammad Hatta berperan sebagai ketua. 4. Membentuk Tokyo Rengokai atau asosiasi perusahaan gula. 5. Menerapkan kebijakan setoran wajib hasil pangan Jepang. Akhir dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Setelah kedudukan Jepang bertambah sulit bagi dalam Perang Dunia II maupun Perang Asia Timur Raya, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sekian pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.